Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembatal Islam yang ke-7. An-naqidu as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal atafu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wa la takfur. Pembatal Islam yang ketujuh, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan adalah sihir. Di antara jenis sihir adalah as-sarfu wal atafu. Apa itu sarfu? Sarfu itu jenis sihir yang memisahkan dua suami istri. Wal atafu itu sebaliknya. Bagaimana suami istri itu semakin mencintai tetapi luar dari kebiasaan. Cintanya itu ekstrim, tidak alami. Nah, maka barang siapa yang melakukan bentuk sihir seperti ini dan dia ridha terhadap sihir yang seperti ini, maka orang tersebut telah kafir. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah dua malaikat yang Allah turunkan kepada sebuah kaum yang Allah sengaja utus kepada kaum tersebut untuk menguji salah satu di antara mereka, mesti ketika mereka diminta untuk diajarkan sihir, mereka akan ngomong dulu, kami ini adalah fitnah, jangan kalian kufur. Itu. Jadi ini ceritanya dua malaikat yang Allah utus sengaja untuk sebagai ujian kepada sebuah kaum. Tapi kalau dia diminta untuk mengajarkan sihir, dia akan ngomong, ya, kami ini adalah ujian bagi kalian, jangan kalian kufur. Kalau juga masih diminta, diajarkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sihir apabila orang yang melakukannya dan ridho terhadapnya, kufur. Di dalam pembahasan pembatal Islam yang ke-6 ini, yang ke-7 ini, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, makna sihir. Kita harus tahu makna sihir. Apa itu makna sihir? Waradat kalimatus sihri fi ma'ajimil lughati bi'tibari madatiha sin ha ra lima'anin iddatin. Di dalam kamus bahasa Arab Mu'jam Sihah yang ditulis oleh Imam Al-Jauhari, halaman jilid 2 halaman 679, kalimat atau kata sihir disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab, salah satunya Mu'jam Sihah, itu ditinjau dari unsur katanya berasal dari 3 huruf, sin, ha, ra, sihir, yang memiliki makna yang bermacam-macam. Jadi kata sihir itu memiliki makna yang bermacam-macam secara bahasa dan istilah. Yang pertama, likulli ma lutifa ma'khudhuhu wa diqqa fahuwa sihrun. Yang pertama disebutkan dalam Kamus Tahzibul Lughah Al-Azhari jilid 4 halaman 290. Sihir itu diartikan setiap sesuatu yang caranya halus, yang caranya samar, itu disebut sihir. Maksudnya semua cara yang dilakukan secara halus dan samar tersembunyi itu sihir. Ini secara bahasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-izalatu wal khida'u fa aslu sihri sarfu syai'in an haqiqatihi ila ghairihi. Dijelaskan di dalam Mu'jamul Wasit jilid 1 419 bahwa sihir itu al-izalatu wal khida',
menghilangkan tipu daya. Adapun asal dari kata sihir tersebut memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya kepada selainnya. Jadi maksudnya sihir itu menghilangkan atau mengelabui, tipu daya. Maksudnya sesuatu yang sebenarnya tidak benar tapi ditampakkan benar. Nah, itu ya. Sebenarnya bukan yang benar tapi ditampakkan benar. Contoh, seorang yang pada hakikatnya fakta manusia itu tidak bisa berjalan di air, tidak bisa masuk api. Kalau masuk air, jalan di air tenggelam tanpa alat ya. Kalau dia masuk di api unggun yang besar ya terbakar, mati. Itu secara fakta. Kalau dia tidak ada pelindung dan seterusnya. Tapi bisa ditampakkan kepada seseorang, dia itu kalau bisa berjalan di air, bisa masuk api, bisa terbang tanpa alat. Nah, ketika seorang itu bisa melihat manusia seperti itu sebenarnya sihir yang mengelabui matanya. Nah, itu ya secara bahasa. Kemudian ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, sihir disebutkan kullu amrin yukhfa sababuhu wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra ta'wih wal khida'. Jadi sihir itu segala sesuatu yang urusannya tersembunyi, tersamarkan sebabnya. Maksudnya sebabnya itu samar, sebabnya tersembunyi, itu sihir. Kemudian dia akan membayangkan kepada sesuatu yang bukan hakikatnya. Keadaannya seperti keadaan kamuflase atau tipu daya. Apa itu kamuflase? Pengelabuan. Tampak secara lahiriah baik-baik saja, normal, tapi sebenarnya itu kamuflase, pengelabuan. Itu yang disebut sebagai sihir juga. Contoh, tukang sulap itu dalam terminologi Islam itu juga termasuk sihir, tapi dari jenis yang lain. Misalkan dia mengeluarkan topinya, tiba-tiba ada burung merpati terbang, gitu ya. Itu juga sihir namanya. Dari terminologi sisi makna sihir yang lain. Walaupun hukumnya berbeda dengan sihir yang hakikat. Nah, kenapa? Pada hakikatnya nggak bisa itu burung terbang dari tiba-tiba dapat dari topinya yang sebelum tidak ada, karena kecepatan tangannya, karena kecepatan gerakannya, karena ada sebuah rekayasa, tampak secara lahiriah memang begitu hakikatnya, padahal sebenarnya itu pengelabuan. Nah, itu termasuk sihir. Ya, dan menonton sihir itu termasuk nonton sulap itu termasuk menonton sihir, termasuk dosa besar. Karena itu pengelabuan, mengajarkan manusia untuk sesuatu yang tidak melihat pada hakikatnya. Itu nonton sulap termasuk dosa, ya. Maka ini makna sihir dari beberapa poin, yaitu 3 poin. Fa sumiya sihran li'anna sahira yu'athiru fil khufai fayaqumu bi'amali azaim aw ruqa aw uqdi yakunu ta'thiruha fil khufa. Maka disebut sihir itu sebagai sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang sebab atau caranya samar, halus, lembut, ya. Karena si tukang sihir itu bisa mempengaruhi secara tersembunyi, bisa mempengaruhi secara rahasia, ya, dengan melakukan membaca mantra-mantra, guna-guna, ya, atau buhul, ikatan-ikatan yang biasa pada ikan, pada ayam, atau pada jenis sisa-sisa dari tubuh manusia tersebut diikat, dibuhul-buhul, ditulis-tulis, ya, yang bisa berpengaruh, memiliki efek secara rahasia, secara tersembunyi,
Ya, ini disebut sihir. Wa ammal mafhumu al-istilahi lis-sihri faqad ta'addadat ibaratul ulama'i fi ta'rifihi wa tabayanat fi dhalika tabayunan syadidan. Sedangkan makna sihir secara istilah, ya, maka makna sihir secara istilah ini maknanya bermacam-macam dijelaskan atau didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang sangat-sangat variatif dan terkadang kuat pertentangannya. Sangat kuat pertentangannya. Sehingga apa yang menjadi sebab? Wassababu fi dzalik ma asyara ilaihi asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan. Nah, sebabnya dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Siapa Imam Asy-Shinqiti? Imam Asy-Shinqiti itu ahli tafsir, seorang ulama berasal dari negeri Singkit. Singkit itu bagian dari Afrika. Ya, dia menjadi warga negara Saudi karena ilmunya. Gurunya siapa? Salah satu gurunya Syekh Shalih Al Fauzan, termasuk gurunya Syekh Shalih Al Utsaimin, termasuk gurunya Syekh Abdul Razak Al-Afifi. Oh, itu ulama besar ya, Adwa'ul Bayan itu. Tafsirnya kalau antum lihat, terjemahan saya pernah lihat. Adwa'ul Bayan, bagus sekali kalau antum punya uang beli tafsirnya. Para ulama itu mengatakan Imam Asy-Shinqiti itu seperti perpustakaan yang berjalan. Perpustakaan berjalan apa? Jadi kantongnya itu ilmu semua. Spesialisnya dia dalam bidang ilmu tafsir. Keturunannya banyak sampai sekarang di Saudi yang menjadi ulama. Imam Masjidil Haram dan seterusnya. Apa kata beliau dalam Adwa'ul Bayan? Sebab terjadi perbedaan pandangan dalam definisi sihir, mereka tajam, tidak ada menjadi satu definisi yang satu dan bervariatif. Nah, beliau katakan dalam jilid 4 halaman 444, yaquluhu, beliau mengatakan likasratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu wa la yatahaqqaqu qadrun mushtarikun bainahuma yakunu jami'an laha mani'an li ghairiha wa min huna ikhtalafat ibaratul ulama'i fi hiddihi ikhtilafan mutabayunan. Imam Syafi'i mengatakan dikarenakan begitu banyak macam-macam jenis-jenis yang masuk dalam bentuk-bentuk sihir. Jadi maksud beliau itu dikarenakan jenis-jenis dan macam-macam sihir ini banyak sekali bentuk dan jenis variatifnya, sehingga tidak bisa terrealisasi artian ukuran standar yang sama di antara sebagian ulama mendefinisikan sihir secara istilah dan sebagian ulama yang lain. Sehingga dalam satu sisi terkadang mereka bisa sama memaknai, tapi di sisi yang lain itu kurang. Sehingga para ulama mengatakan tajma' digabungkan. Ya, sehingga terjadilah variatif itu menjadi sebuah definisi. Tapi ada yang tidak bisa karena begitu banyaknya bentuk sihir. Ini kata beliau. Sehingga tidak bisa istilah-istilah sihir itu yang dijelaskan oleh para ulama tidak bisa ada batasannya, sehingga ada perselisihan yang saling kadang kontradiktif, berlawanan kata beliau. Nah, wa min ajma'i ta'rifatis sihri ay yuqala huwa ilmun khafiyyun tuzawuluhu nufusu khabithatu imma biqasdin takhyili syai'i ala ghairi haqiqatihi aw biqasdil ittirari بخلق من مخلوقات الله ويستعان في هذا الاضطرار بالتقرب إلى شياطين بارتكاب القبائح قولا كالرقاء والعزائم والنفث على العقد بألفاظ فيها شرك أو عملا كإبادة الكواكب والتزام الجنابة أو اعتقادا كاستحسان ما يوجب التقرب منه ومحبته إياه فنتج عن كل ذلك أثر حقيقي على المسحور بدون إرادته بإذن الله تعالى. Nah, berkata Syekh di sini, namun
di antara pengertian yang menjadi jumhur para ulama dan mereka sepakat bahwa makna sihir adalah ilmu yang tersembunyi, ilmu yang rahasia, halus, yang dipraktekkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang jahat, hati yang busuk, hati yang kejam. Baik tujuannya adalah untuk mengelabui sesuatu kepada selain hakikatnya, atau tujuannya adalah membahayakan atau menyakiti di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir yang membahayakan dan menyakitkan orang lain, jadi orang yang meminta tolong dalam melakukan sihir yang membahayakan orang lain, itu caranya dia mendekatkan dirinya kepada syaitan. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal buruk, baik itu ucapan seperti guna-guna, seperti jampi-jampi, seperti dia akan meniup bukul-bukul yang diikat pada sebuah benda dengan lafaz-lafaz yang terkandung di dalam bukul, terkandung dalam ucapan yang ditiupkan dalam lafaz dalam bukul tersebut terdapat kandungan makna syirikan. Ya, syirikan. Atau dia melakukan hal-hal buruk dari sisi amalan, seperti dia beribadah kepada bintang-bintang, beribadah kepada jin, ya, atau dia senantiasa menjaga dirinya tetap junub, ibadah tetap junub, semuanya tetap junub. Nah, itu biasanya kayak begitu. Tidak mau pernah dia suci, sholat junub, pokoknya dia menjaga dirinya bukan tetap suci, tetap junub. Ya, tetap junub. Nah, kemudian hal yang dia lakukan melanggar dari sisi keyakinan, dia merasa baik. Apa yang mewajibkan dia untuk bertakarrub kepada syaitan-syaitan tadi, dia merasa baik. Ini kan keyakinan. Maka hasil dari apa yang dilakukan semua tadi akan memiliki pengaruh secara hakikat dari orang yang disihir, tanpa dikehendaki orang tersebut, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min khilali ta'rifi yatabayyanu anna as-sihra naw'ani, sihrun haqiqiyyun was sihrun takhyiliyun. Nah, dari pengertian sihir maka jelas bahwa sihir ada dua macam. Yang pertama sihir yang hakikat, jadi betul-betul sihir gitu ya. Yang kedua sihir yang dia hanya pengelabuan semata. Dari sisi apa? Bisa matanya yang dikelabui, ya bisa memang orang yang mengelabui tersebut memang dengan ketangkasan seperti sulap dan seterusnya. Ya, berarti ada dua. Sekarang kita masuk fasihrul haqiqiyu, sihir yang hakikat, sihir yang sesungguhnya. Apa itu? Walladzi yumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa yuzilul aqla wa hadha kulluhu bitaqdirillah wa iradatihi wa min adillati hadha an-naw' qawluhu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa hadha yadullu ala anna minhu haqiqatan mawjudatan wa lahu ta'thirun fil qulubi wal abdan faqad ta'atharu bitafriqi bainaz zawj wa zawjihi aidan. Jadi yang pertama sihir hakikat. Apa itu sihir secara hakiki? Yaitu sihir yang dia bisa menyakitkan orang, membunuh orang, memisahkan sehingga suami istri menjadi cerai, dan bisa membuat orang gila. Itu sihir ya, itu sihir. Nah, tentunya pasti ini juga
dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Tetap atas takdir Allah dan kehendak Allah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sihir hakiki ini ada, bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Mereka mempelajari sihir dari kedua malaikat tadi yang menjadi ujian untuk mereka, di mana tujuan mereka yang belajar sihir tadi untuk memisahkan antara suami dan istri. Ini kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Yang dimana ini menunjukkan bahwa sihir secara hakikat itu ada. Ya. Dan sihir tersebut memiliki pengaruh pada hati, pada badan seseorang. Dan sihir tersebut bisa mempengaruhi suami istri berpisah. Kemudian termasuk di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan juga di akhir, yu'allimuna an-nas-sihra. Setan itu juga mengajarkan apa? Manusia itu sihir. Maka Syekh di sini mengatakan falam lam yakun lahu haqiqatun lama amkana ta'allumuhu wa lama akhbara ta'ala annahum yu'allimunahu an-nas. Seandainya kalau tidak ada sihir hakikat, ya kalau memang dikatakan tidak ada, ya nggak mungkin manusia itu belajar sihir. Tidak mungkin Allah mengabarkan dalam surah Al-Baqarah tadi mengatakan bahwa para syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Maka menunjukkan sihir secara hakikat itu ada. Contoh yang jelas itu kita lihat ya terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya turun ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, ayat surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ma ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nah, apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini? Hadza huwa sihrul haqiqi. Surah Al-Falaq ini surah ruqyah yang dibacakan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika Rasulullah disihir seorang Yahudi. Siapa yang mesirnya? Labid bin Aqsam namanya. Seorang Yahudi, Labid bin Aqsam. Ya, dia memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jatuh sihir itu kepada Nabi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi annahu fa'ala syai' wa huwa lam yaf'alu. Nah, apa yang dirasakan Rasulullah pada saat itu kena sihir yang hakikat itu? Beliau tidak melakukan sesuatu, tapi seolah-olah dia melakukan itu. Nah, itu yang dirasakan Rasulullah, kena sihir. Rasulullah ya, apalagi kita. Ini menunjukkan kata Syekh, li'annal anbiya basyarun. Manusia itu juga, ya para nabi itu juga manusia. Ya. Yamrudu lahum ma ya'rudu lil bashar, akan jatuh pada manusia dan juga jatuh kepada mereka karena mereka juga manusia. Nah, ini dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Rasulullah itu tersihir? Mashtun. Sisa rambut Rasulullah yang sedang sisir jatuh. Rasulullah nyisir rambutnya jatuh. Nah, rambutnya itu yang digunakan untuk sihir. Maka salah satu media sihir yang bisa digunakan adalah bagian dari tubuh. Entah itu rambut, entah apa saja. Ya. Tersihir rambut diselongsong dengan menggunakan selongsong apa? Kurma. Rambut itu dianukan dengan selongsong kurma. Di mana? Di sumur Dzirwan, namanya di sumur Dzirwan. Di situ letak bukhul. Rambut Rasulullah diikat, dibacakan mantra sehal dengan sedikit selongsong kurma, disimpan di sumur Dzirwan namanya. Ya. Faraqqahu Jibril. Tidak alang-alang ya, yang meruqyah Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Dua malaikat tadi hanya menginformasikan. Yang datang meruqyahnya Jibril dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi ayat ini ampuh. Kalau orang yang kena sihir, ya baca aja ayat ini. Jadi
meruqyah itu tidak ada keahlian khusus ya sebenarnya. Semua orang itu bisa meruqyah. Baca aja Al-Quran, baca aja hadis. Jadi jangan ndak pede. Ruqyah itu ajaran Islam. Antum sendiri bisa nguruqyah, jangan menjadi profesi ruqyah. Ya. Jadi ketika itu dibutuhkan ruqyah, kalau tidak ya jangan. Tidak perlu berdalam-dalam tentang masalah ruqyah. Tidak pernah dilakukan para salaf. Semua orang bisa meruqyah. Ya, semua orang bisa meruqyah dan sebaik-baiknya meruqyah dirinya sendiri. Sehingga tetap menjaga ketawakalannya. Biasanya kalau orang sudah menjadi profesi ruqyah, walaupun boleh, gitu ya, walaupun boleh, kadang-kadang jatuh dalam takjub tuh ya, dalam apa sikap sombong dan seterusnya, itu bahaya sekali. Terus setelah Rasulullah di ruqyah, kemudian ka'annama nasyata min iqal, setelah di ruqyah Rasulullah seolah-olah lepas dari ikatan, baru tersadar dia. Ya, fadhahaba anhu sihr, maka hilang sihir tersebut. Summa amara rajulan ayyadhabu ila hadhil bir, fadhahabu fastakhraju minha as-sihr fa'atlafuhu wa qalu lin nabi alla taqtulahu. Setelah Rasulullah sadar, salah satu diperintahkan, Rasulullah memerintahkan sahabat pergi ke sumur tadi, ambil buhurnya, bakar. Itu kata Rasulullah ya. Berarti salah satu sunnah, kalau kita dapat buhul ruqyah, orang yang sihir, antum ketemu baca muawizatain, bakar. Jangan dibiarkan, dibakar. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, kan kamu tahu siapa yang meruqyah, siapa yang mensihir kamu. Kenapa kamu tidak membunuhnya ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ammallahu faqad syafani wala uhibbu an aftaha 'alan nas syarr. Allah Subhanahu wa taala sudah menyembuhkanku. Aku tidak mau membuka pintu fitnah. Aku tidak mau buka pintu fitnah. Fataraka sallallahu alaihi wasallam dar'ul lil fitnah. Rasulullah meninggalkan untuk tidak membunuh tukang sihir tersebut karena menutup pintu fitnah. Fadalla ala annahu mustahiqqun lil qatl. Maka hadis Nabi ini juga menunjukkan bahwa orang yang pelaku sihir itu boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Mustahiqqun lil qital, boleh dibunuh. Ya, darbus sahir darbuhu bisayf, kata Rasulullah. Tukang sihir dibunuh dengan ditebas kepalanya. Itu kata Rasulullah. Tetapi sekali lagi yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan orang per orang. Ingat ya, bukan orang per orang. Bayangkan Rasulullah bisa dia untuk membunuhnya, tetapi dia mengatakan aku tidak mau menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah sedang mengalami perjanjian dengan orang Yahudi. Beda kalau kasusnya seperti misalkan negara Saudi yang pemerintahnya Islam, tukang sihir dapat, habis itu dibunuh itu. Makanya di sana ada Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, sebuah kelompok yang didirikan kerajaan Saudi untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Cari tukang sihir tuh, cari dapat dah. Kalau dia tidak bertobat, bunuh. Karena sudah murtad. Sihir itu murtad rata-rata. Kenapa? Makanya disebut batal Islam yang ke-7. Ya. Hampir semua dia minta tolong kepada jin, melakukan kesyirikan rata-rata. Atau mengaku ilmu gaib, mengetahui yang gaib dan seterusnya. Atau menganggap dirinya memiliki kesamaan, menyaingi Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya, penyelisihan syariat yang lain sampai melakukan perbuatan keji sekalipun. Ya, ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentang sihir hakikat. Sekarang sihir takhyiliyu. Sihir yang dia pengelabuan. Ya, pengelabuan. Wa huwa tamwihu wal khida'u wat takhyilu wat talbisu. Jadi sihir pengelabuan adalah sihir kamuflase, tipu daya, ya, memberi pengkhayalan, dikhayalkan, dibayangkan sesuatu yang hakikat pada sebenarnya tidak.
atau talbis. Talbis itu ya penipuan. Mislu sur'atul harakah wa khuffatul yad. Seperti begitu cepatnya gerakan tubuh seseorang atau gerakan tangan. Seperti tukang sulap. Itu maksudnya. Seperti tukang sulap. Jadi dilarang menonton sulap ya. Kalau Anda menonton sulap itu haram. Nah, kalau memang murni dia dengan trik ya itu haram, tidak sampai kesyirikan. Haram. Ya, karena itu termasuk jenis sihir. Wasihru bitamwih, ada juga sihir dengan kamuflase. Ma yakunu bi muqallabil haqa'iq wa idharuha ala ghairi haqiqatiha. Wa innama udkhilat hadhihi al-anwa'u fi sihri littafati madarikiha wa khufa'iha li'anna as-sihra fil lughati ibaratun amma lutifa wa khufiya sababuhu. Kemudian sihir yang kamuflase adalah terjadi dengan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hakikat, dan menampakkan sesuatu itu menyelisih hakikatnya. Seperti saya jelaskan, yang memutarbalikkan fakta, apa yang ditampakkan itu hanya pengelabuan, faktanya itu sebenarnya enggak. Dan jenis-jenis sihir ini termasuk di dalam sihir ya secara halus, secara tersembunyi untuk mengetahuinya. Karena secara bahasa tadi apa? Sihir sudah sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, sesuatu yang tersembunyi, sebab dan caranya. Contoh, ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Tatkala pada saat itu Fir'aun mengumpulkan tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam dan melawan mukjizat Nabi Musa, maka Fir'aun mengundang para tukang sihir untuk melawannya. Pada saat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, falamma alqaw saharu a'yunin nas. Pada saat itu tukang sihir melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya yang menyihir mata-mata manusia yang hadir pada saat itu. Nah, ya, itu maksudnya sihir takhayyal. Pengelabuan mata seorang itu tersihirkan. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Pada saat itu kata Allah, orang-orang yang hadir merasa takut dengan sihir yang begitu dahsyat. Kemudian Allah berfirman lagi, fa idza jibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kena ke Nabi Musa malah ya. Maka pada saat itu tali-tali yang dilempar tukang sihir Fir'aun dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun ketika melawan Nabi Musa membuat Nabi Musa terkhayalkan dengan cepat seolah-olah tali itu bergerak, tongkat itu berjalan menuju Nabi Musa. Itu Nabi Musa ya. Nah, terkhayalkan, terkelabui dengan sihir itu. Apa? Matanya. Sekarang yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Hukmus sahir hadza fihi tafsilun. Idza kana sihruhu bi istikhdami syayatin wal isti'anatu biha li husuli amri biwasitati taqarrubi lidzalika syaitani bisyai'in min anwa'il ibadah fahadha riddatun wa kufrun. Nah ini penting ya. Sekarang hukum pelaku sihir. Sekarang hukumnya. Terdapat rincian pelaku sihir. Jika sihirnya dengan menggunakan bantuan syaitan. Syaitan untuk memperoleh tujuannya. Artinya dia menggunakan bantuan perantara syaitan dengan cara dia mendekatkan dirinya kepada syaitan dalam bentuk melakukan salah satu jenis ibadah yang mestinya itu untuk Allah, dia berikan kepada syaitan. Ya, itu takarubnya ya. Itu rata-rata sihir begitu. Ya. Fahadha riddatun wa kufrun, maka orang tukang sihir ini murtad dan kafir.
Ada juga di antara tukang sihir itu, bukan itu saja. Biasanya lima fi dzalik man iddi'a ilmil ghaib. Dia mengetahui ilmu gaib. Nah, kalau ada orang ngaku ilmu gaib, itu ciri-ciri sihir, dukun, peramal. Ya, karena dukun, peramal itu bagian dari sihir. Kalau sihir lebih dahsyat, lebih kejam. Ya. Samanya tukang sihir, dukun, tukang ramal itu sama-sama bantuan setan, jin. Bedanya kalau tukang ramal, dukun dia tidak menyakiti orang, tidak sampai membunuh orang, tidak sampai memisahkan. Tapi kalau tukang sihir itu dahsyat kejamnya, membunuh, menyakiti, memisahkan dan seterusnya. Itu sihir, tukang sihir. Ataupun dia munazza'atul lillah fi khususiyatih. Ya, dia menyaingi dalam kekhususan yang hanya milik Allah, dia saingi, berarti dia mengaku bisa seperti perbuatan yang menjadi kekhususan milik Allah, dia ngaku bisa. Ini samanya menyaingi. Ya, seperti melihat ilmu gaib dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu yang gaib, tapi dia mengaku mengetahui yang gaib, berarti dia menyaingi kekhususan Allah yang Allah miliki. Fatajiduhu as-sahira yad'u syayatin wa maradatul jin min dunillah fayahtifu bi ismi syaitan aw yahtifu bi ismil jinni fayunadihi wa yaqulu lahu a'inni ana fi khidmatika ana tu'u amrika wa qad yatlubu minhu ay yadhbaha li ghairillah kabashan aw dajajatan yataqarrabu bihi ila likai yakhdimuhu. Nah, kamu akan mendapatkan tukang sihir, dia akan meminta tolong, menyeru syaitan-syaitan. Dia akan menyeru dan meminta tolong dan berdoa kepada jin-jin durhaka, jin-jin pengkhianat, jin-jin yang jahat. Ya. Selain Allah. Nah, berarti dia minta kepada selain Allah, itu kan. Maka dia akan biasanya berteriak memanggil nama-nama syaitan, berteriak memanggil nama-nama jin. Lalu dia katakan, tolong aku akan berkhidmat kepadamu. Ya. Aku akan menuruti apa perintah kamu. Nah, begitu. Ya. Dan terkadang jin atau setan tersebut meminta darinya supaya dia memotong, menyembelih untuk jin atau setan tersebut biasanya. Baik itu domba atau kambing, ayam selasih, ayam hitam dan seterusnya. Gunanya untuk mendekatkan dirinya kepada jin dan setan tadi. Nah, biasanya setelah itu dilakukan baru jin setan itu mau ngikut perintah dia. Biasanya gitu ya. Mau. Semakin kuat kesyirikannya, semakin kuat kekufuran, semakin kuat juga jinnya mintanya. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke tujuan, bagaimana hukum orang yang melakukan sihir tersebut. Yaqulu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, siapa? Mufti Saudi yang pertama. Gurunya siapa? Gurunya Syekh bin Bas, gurunya Syekh Shalih Al Fauzan, gurunya para syekh-syekh dulu di sana ya. Wasahiru la yatimmu lahu sihru wa la tukhbiruhu syayatinu an ghaibin wa la tusa'iduhu ala qatlin syakhsin illa ba'da ma'abada ghairallah bitakribihi li syayatin ma yuhibbunahu min adh-dhabh lahum wa nahwa dhalik. Berkata Syekh Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, tukang sihirnya tak akan menjadi sempurna, sihirnya tidak akan menjadi kuat, tidak akan berlaku, tidak akan berfungsi sampai, dan setan pun tidak akan mau beritahu perkara yang gaib kepada dia dan tidak akan menolong dia untuk membunuh seseorang, menyakiti seseorang sampai setelah dia melakukan peribadahan kepada selain Allah. Tuh, ya. Untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan-syaitan yang setan sangat suka
didekatkan dengan cara biasanya minta sembelihan, itu yang paling banyak yang diberikan kepada syaitan. Jadi minta sembelihan untuk dekatkan diri kepada syaitan, disembelihlah untuk syaitan tersebut, untuk jin tersebut dan sejenisnya. Nah, ini tukang sihir kata beliau. Hatta inna ba'dahum yumakkinuhum min fi'lil fahisyah. Bahkan terkadang jin atau syaitan itu meminta kepada tukang sihir itu ya melakukan sesuatu kekejian sekalipun. Biasa begitu. Ya, kekejian. Ritual-ritual apa namanya itu? Kekejian ritual apa namanya ya? Tumbal, membunuh manusia, kepala dipotong, ditaruh di bawah jembatan tol, buat jembatan, buat perumahan dan seterusnya. Biasanya sampai kayak begitu, itu yang parah sekali. Ya. Maka orang yang melakukan jenis sihir yang ini fayakunu kafiran. Maka orang tersebut, tukang sihir ini kafir. Wa amma kana sihruhu an tariqi syu'udah wa tamwih wal khida' mislu an yukhayyalu linnas anna hadha ar-rajul dakhala fi an-nar wa laysa kadhalik fa hadha muharramun wa la yasilu li kaunihi kufran. Adapun kalau sihirnya dengan metode perihal sulap, kamuflase, tipu daya, seperti dia mengelabui manusia bahwa seorang itu masuk ke dalam api tapi tidak apa-apa. Pada sebenarnya dia tidak masuk api, cuma trik-trik saja. Ya, maka ini haram. Tidak sampai derajatnya pada kesyirikan. Tidak sampai derajatnya pada kesyirikan. Wa minal adillati ala kufri nau'il awal, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jenis kafir yang pertama, jenis sihir yang pertama adalah pelakunya kafir, seperti minta tolong kepada jin, minta tolong kepada syaitan, mendekatkan diri dengan salah satu ibadah kepada jin dan syaitan, mengetahui ilmu gaib dan seterusnya. Ini kafir. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Kenapa? Syaitan itu mengajarkan sihir. Haitsu barra'ahu Allah Subhanahu wa taala minal kufri. Ayat ini menunjukkan Allah berlepas diri dari kekufuran. Wa hadzal kufru alladhi barra'ahu ta'ala minhu huwa ilmu sahir wa amaluhu. Yang Allah berlepas diri dari kekufuran termasuk ayat ini adalah Allah berlepas diri dari ilmu yang dipraktekkan tukang sihir dan amalan-amalan sihir. Walihada asbata kafara syayatin bita'limihim minnas as-sihra. Oleh karena itu Allah menetapkan kekafiran syaitan karena syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Faqala walakin asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Akan tetapi syaitan dalam surah Al-Baqarah ya 102, mereka lah yang kafir karena telah mengajarkan manusia sihir. Wa kadzalika kullu man ta'allama sihra wa 'allamahu wa 'amila bihi yakfur bihi ka kufri syayatin alladhi 'allamuhu an-nas idzan la farqa bainahu wa bainahum. Oleh karena itu siapa saja yang mengajarkan sihir jenis pertama kemudian dia belajar dan mengajarkannya dan beramal dengan sihir tersebut, maka orang tersebut menjadi kafir sama seperti kekafiran para syaitan-syaitan yang mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Tidak ada bedanya manusia yang mengajarkan sihir, belajar sihir, mengamalkan sihir dengan setan tadi. Keduanya kafir. Berdasarkan nas-nas surah Al-Baqarah ayat 102 dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa minha qauluhu, dan dalil yang lain menunjukkan kafirnya sihir sama surah Al-Baqarah ayat 102 yang terakhir. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaqin. Sungguh mereka telah mengetahui,
orang-orang yang menggunakan sihir. Maka orang-orang yang menggunakan sihir, dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Apa tidak yang dimaksud tidak mendapatkan bagian sedikit pun? Dijelaskan oleh Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul, yakni min hazzin wala nasibin, wa hadzal wa'id lam yutlaqu illa fima huwa kufrun la baqa'a lil imani ma'ahu. Maksudnya di akhirat dia tidak dapat sedikit pun apa-apa. Amal itu tidak ada apa-apa, dia tidak ada mendapatkan amal apapun, bekal apapun, ya. Dan ini ancaman, tidak disebutkan kecuali di dalamnya kekafiran. Melakukan sihir itu kekafiran. Karena tidak ada iman lagi bersama mereka. Tidak ada iman lagi orang yang melakukan sihir karena kufur akbar. Taib, ini dua masalah yang mungkin bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan masalah sihir? Fadhol. Terkait sulap tadi yang orang menonton sengaja itu haram. Gimana orang yang menonton bukan nonton penyisir, berarti menonton trik-trik yang dibongkar dari sihir tersebut? Misalnya, anak tuh pernah nonton salah satu YouTube channel YouTube itu, dia membongkar trik sihir penipuan dukun yang memasukkan paku ke dalam kelapa, yang memang yang kemarin lagi viral juga tuh, maksudnya dimentransfer penyakit itu ke dalam kelapa sehingga timbullah dalam dibuka kelapa tersebut nyata ada paku. Dia bongkar trik itu. Iya, paham. Tadi benar hukumnya. Kalau tujuannya adalah amal ma'ruf, itu terkadang menjadi wajib. Berarti kan dia membongkar trik sihir, kan? Kalau tujuannya adalah amal ma'ruf supaya orang tidak tertipu dengan ya bentuk yang seperti itu, maka bagus. Nah, kalau tujuannya dunia, lain lagi itu. Ya kan? Kalau tujuannya memang murni ingin membongkar, kan ibadah, amal ma'ruf nahi munkar, boleh. Justru kadang menjadi hal yang penting supaya kaum muslimin tidak tertipu. Ya, tidak tertipu. Baik, ada lagi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.